itu adalah Nabi Muhammad. Itu belum yakin saya, belum yakin, belum luntur saya. Tapi ketika saya melihat perjalanan di kitab-kitab perjanjian lama, bahwa nabi-nabi disunat, bahkan Musa pernah diancam oleh Tuhan, kalau nggak nyunat anaknya, Musa akan dibunuh oleh Tuhan di perjalanan. Makanya dalam Bible dikatakan Musa itu disebut pengantin darah, karena anaknya disunat ketika mereka mengembara. Nah oleh karena itu, saya hubung-hubungkan secara etika. Wah, ini betul ya, semua yang tertulis dalam kitab suci Kristen, hanya mampu dilakukan secara praktikum oleh umat Islam. Saya coba-coba cari tahu, saya kumpulkan 15 Al-Quran, dan saya baca-baca. Ternyata dari sisi teori, saya orang ilmiah, saya baca teori, dari sisi teori, saya dapatkan satu titik pun tidak ada kelemahan dalam Al-Quran. Al-Quran, satu titik, dan kalau ada, saya mau lihat di mana kelemahannya. Dari sisi etimologisnya, Al-Quran tidak punya kelemahan. Yang lemah itu Muslim. Ketika kita bicara tentang Al-Quran, ketika kita bicara tentang Islam, maka kita akan memfokuskan perhatian pada pemahaman tentang Al-Quran. Ketika kita membicarakan tentang Islam, maka kita harus membicarakan tentang Allah. Harus membicarakan tentang Allah. Dan ketika kita membicarakan tentang Islam, kita akan berbicara tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang sebaliknya, ketika kita bicara tentang Kristen, kita mau bicara Tuhan yang mana? Ketika kita mau bicara tentang Kristen, kita mau bicara Injil yang mana? Sementara banyak orang yang berkata bahwa Injil itu kitab. Isa datang membawa kitab Injil. Loh, tunggu dulu. Di zaman dulu, jangankan zaman Isa, di zaman Nabi Muhammad, tidak ada satu perusahaan kertas yang menciptakan buku. Konteks abad 21 atau zaman sekarang kita ini. Nggak ada yang mampu menciptakan kitab. Musa saja menurunkan 2 loh batu dari Allah. Musa membawa hukum-hukum Taurat Allah itu, perintah-perintah Allah itu, hanya dengan percikan kemuliaan Allah, maka jadilah perintah Taurat itu. Nah, makanya di dalam Al-Quran sangat tepat menyatakan bahwa Isa ibnu Maryam rahulillahi wa kalimatullah. Isa datang dengan diri sebagai kalimat atau statement Allah. Jadi dia nggak bawa kitab. Semua pernyataan-pernyataan Isa itu adalah kalimat dari Allah. Nah inilah yang diasumsikan oleh Kristen sebagai firman yang menjadi manusia di dalam diri Yesus. Itu yang dituhankan oleh Kristen. Nah ini persoalan prinsip yang harus kita ketahui bersama. Sementara Islam tidaklah sah nilai keislaman kita kalau tidak mengakui salah satu kitab yang Allah turunkan ke dunia ini, termasuk di dalamnya Injil. Tidaklah sah iman seorang Muslim apabila tidak mengakui salah seorang Nabi yang Allah turunkan ke tengah dunia ini, termasuk di dalamnya Nabi Isa. Tapi yang diimani dan dikondisikan dalam pemahaman teologi Kristen secara baik, itu Isa yang mana dan Injil yang bagaimana. Makanya terdapat begitu banyak perubahan-perubahan istilah penamaan. Isa Al-Masih diganti Yesus. Ya, Injil diganti dengan kitab perjanjian baru, New Testament. Dirubah-rubah oleh umat Kristen. Tanpa sadar dan tanpa malu, tetap saja membawa nama Isa. Yang sebenarnya tidak identik dengan Injil, tidak identik dengan Allah, dan tidak identik dengan Isa. Nah itu sebabnya setiap tanggal 25 Desember, orang Kristen itu diketawai oleh Allah. Saya amat sangat yakin. Karena sulitnya para teolog mencari pembenaran dari mana datang tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahirnya Isa alaihissalam atau Yesus. Nggak ada seorang teolog pun yang tahu. Bahkan B.J. Bolan, ya, seorang pakar teologi Kristen perjanjian baru, beliau katakan, kita tidak mengetahui tanggal dan tahun berapa Isa itu dilahirkan atau Yesus itu dilahirkan. Maka ada kebiasaan, adat istiadat orang Romawi pada waktu itu, karena institusi agama Kristen ini dibangun atas dasar kekuatan politik pemerintahan Romawi dan Yunani. Makanya terus menerus menggempur kekuatan Islam. Nah oleh karena itu diambil dewa yang disembah pada zaman Romawi, yaitu dewa
matahari. Kebetulan anak Dewa Matahari ini lahir pada tanggal 25 Desember. Dijadikan sebagai landasan pengakuan iman Kristen, Yesus sebagai terang dunia. Karena matahari. Nah itu sebabnya, kalau kita berbicara tentang agama Kristen, sebenarnya agama Kristen itu nggak punya nabi. Contohnya semua nabi yang memerintahkan, umpamanya nabi katakan, dalam perintah perjalanan kehidupan nabi, disunat, orang Kristen nggak sunat. Ganti baptis. Dia ganti baptis. Nah ini penyelidikan ini secara teologi ya, ditanyakan tadi, yang memotivasi saya, membuat saya bermatematika, mencapai sebuah kepastian di dalam kehidupan. Bermatematika, mencapai sebuah kepastian di dalam kehidupan, yang tentu tidak lagi saya ragukan, tentu tidak lagi saya pungkiri, bahwa inilah kebenaran. Ketika saya melihat dasar-dasar teologi Kristen dan memadukan di dalam satu panduan dan praktikum yang terjadi dalam konteks kehidupan umat Islam, maka saya berkata, tanpa isi kitab suci pun, orang Islam itu masuk surga. Maka saya harus mengikuti syariat-syariat yang ada dalam Islam. Surga. Maka saya harus mengikuti syariat-syariat yang ada dalam Islam. Contohnya bersyahadat. Ya, bukan berarti bahwa kita mengakui Nabi Muhammad. Saya analisa. Wah, kalau saya masuk Islam, saya lihat dulu. Jangan-jangan Nabi Muhammad tidak mengakui nabi-nabi lain. Nah, makanya saya beli 15 Al-Quran. Saya baca. Waduh, kalau Nabi Muhammad egoistis, Nabi Muhammad ekstremis, Nabi Muhammad seorang yang eksklusif, maka tidak mungkin dia memantapkan cerita. Dia mengangkat kemuliaan Isa itu yang di Yesus Tuhankan oleh Kristen sebagai nabi yang harus dicontohi dalam sikap dan tauladan hari-hari. Dia mengangkat kemuliaan Isa itu yang di Yesus Tuhankan oleh Kristen sebagai nabi yang harus dicontohi dalam sikap dan tauladan hari-hari. Makanya dia bilang, Isa, justru kitab suci Kristen kurang menceritakan mujizat Isa. Al-Quran yang paling lengkap. Isa pernah meniupkan tanah, maka jadilah burung. Di Kristen apa? Orang buta berjalan, orang lumpuh orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Orang mati, bangkit, itu semua dalam Al-Quran. Ini menunjukkan saya salut dengan Nabi Muhammad. Berarti dia adalah seorang nabi yang diutus.